MJ Listeners, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melakukan pertemuan politik di kantor DPP Partai Golkar di kawasan Slipi, Jakarta Barat pada kemarin Rabu 1 Februari 2023. Selain membahas silaturahmi dan juga selain bersilaturahmi balasan, kedua partai tersebut juga membahas kesepakatan untuk mendukung pemerintahan Jokowi hingga tuntas dan seakan memberikan sinyal untuk berkoalisi. Ketua DPP Partai Nasdem, San Mustafa, mengatakan kedua partai memiliki banyak kesamaan, seperti dari segi historis, memiliki kesamaan ideologis sebagai partai nasionalis yang sama-sama berada dalam barisan koalisi pemerintahan Jokowi. Dan untuk mendiskusikannya, kami sudah bergabung dengan Direktur Eksekutif Catra Politika, Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat pagi, apa kabar Mas? Selamat pagi Mas Febrian, kabar baik. Iya, Mas Toto, kemarin kita sudah saksikan ini ada pertemuan antara Golkar dan juga Nasdem. Bagaimana Anda melihatnya ini? Maknanya apa dari pertemuan ini, Mas Toto? Iya, kalau mau dilihat secara normatif tentu saja maknanya ini silaturahmi antar parpol yang terjadi sebenarnya kan sejak tahun lalu ya. Kalau kita bicara awal-awal bahkan Nasdem menjadi pusat dari tempat pertemuan karena Nasdem Tower, ada Mbak Puan sempat datang, ada Pak Prabowo sempat datang, dan kita tahu dalam konstelasi yang sebetulnya masih panjang ya, karena bulan Oktober baru mulai pendaftaran terkait Pilpres, menurut saya akan banyak sekali kita temukan komunikasi dan silaturahmi di antara parpol-parpol, karena sebenarnya sampai sebelum masa pendaftaran segala sesuatunya masih sangat bisa cair. Belum ada variabel yang mengikat secara aturan ya sebelum kemudian didaftarkan ke KPU yang namanya capres cawapres, sehingga kita akan melihat crossing lah, banyak sekali partai-partai akan saling bertemu. Itu secara umum. Tapi kalau bicara secara lebih spesifik, tentu saja menarik membaca bagaimana perkembangan beberapa waktu terakhir, karena kalau kita lihat bukan hanya pertemuan kemarin dengan Golkar saja, Nasdem misalnya, walaupun tidak dihadiri oleh Bang Surya Paloh, tapi oleh Ahmad Ali dan teman-teman mendatangi sekber dari Gerindra dan PKB. Dan di saat bersamaan, malamnya Bang Surya bertemu dengan Jokowi. Kalau mau dispekulasikan, ya pertama ini simbol-simbol politik yang ingin ditunjukkan oleh Nasdem, terutama dari pertemuan dengan Pak Jokowi langsung dengan Surya Paloh datang kemudian ke Golkar, bahwa ada komitmen untuk tidak sekedar dalam kosmetik politik, walaupun misalnya mereka saat ini kemungkinan besar akan berkoalisi dengan dua partai oposisi, tapi ingin menunjukkan tetap ada komitmen untuk ikut bergabung dalam pemerintahan Jokowi sampai 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga dispekulasikan ini upaya cerdik dari Partai Nasdem atau Surya Paloh untuk kemudian menaikkan bargaining position lah, atau katakanlah melakukan politik tarik ulur di hadapan dua partai pendukung koalisi di koalisi perubahan. Yang kita tahu betul tiga partai ini sudah bersepakat untuk menyebut nama Anies Baswedan sebagai capres, tapi kita tahu juga the devil is in the details terkait dengan potensi perbedaan pendapat ketika menentukan nama cawapres, terutama dengan Partai Demokrat kalau kita lihat ya. Sehingga ketika ada komunikasi yang dibuka juga dengan Partai Golkar, bagian dari KIB, komunikasi politik juga yang dibangun dengan Gerindra dan PKB, ya mungkin Nasdem ingin menunjukkan bahwa ruang masih terbuka kalau sampai kemudian kesepakatan tidak terjadi dan ada salah satu pihak yang memaksakan deal politik termasuk nama cawapres. Itu yang saya lihat. Mas Toto, kalau tadi Anda juga katakan ada spekulasi-spekulasi seperti itu. Kira-kira apakah ada juga spekulasi lainnya seperti juga ini berkaitan dengan pertemuan Ketum Partai Nasdem sebelumnya Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo? Apakah ini juga impact dari pertemuan itu? Mas Toto, Anda melihatnya? Iya, tadi alasan pertama ya, saya melihat bahwa ini salah satu simbol-simbol politik yang ingin ditunjukkan oleh Surya Paloh kepada publik kah, kepada konstituennya kah, atau kepada Jokowi, bahwa rumor tentang keretakan atau kemudian upaya untuk mendorong Nasdem dari keluar itu tidak disetujui oleh Surya Paloh dan Nasdem, dengan kemudian menunjukkan Jokowi juga menerima, walaupun kita tidak tahu ya apakah ada pembicaraan politik atau tidak di situ. Yang kedua, ditunjukkan dengan simbol yang lebih
mikro lah katakanlah bertemu dengan partai pendukung koalisi yang lain. Jadi tidak kemudian malah bertemu dengan PKS dan Demokrat. Artinya di situ Surya Paloh menurut saya ingin menunjukkan dua wajah. Betul, konteks 2024 Surya Paloh bergabung dengan kemungkinan akan bergabung dengan dua partai oposisi, tapi di sisi lain komunikasi dengan partai koalisi pendukung Jokowi juga tetap dijaga. Masih menjalin hubungan seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda melihatnya, apakah ini ada kemungkinan akan terbentuk koalisi baru antara Nasdem dan juga Golkar ke depannya kalau ada peluang seperti ini? Saya melihat kalau hanya dalam satu pertemuan kemudian kita bisa spekulasikan akan terbentuk koalisi, tidak ya. Belum ya? Karena koalisi itu rumit, membutuhkan sebuah kesepakatan di panggung belakang yang tidak mungkin dibuka. Nama capres, cawapres, gosip mengenai mahar, porsi pembagian kekuasaan bernama menteri. Faktanya kan yang terjadi seperti itu, walaupun tidak pernah bisa dibuka di hadapan publik. Jadi saya pikir dalam satu pertemuan tidak mungkin langsung berbicara mengenai koalisi, apalagi pertemuan kemarin sifatnya ramean ya, bisa dikatakan seperti itu. Biasanya pertemuan yang serius itu empat mata antar pengambil keputusan, biasanya hanya antar dua ketua umum. Apalagi kalau ya kita pernah lihat bukti lah. Dulu orang mengatakan Puan bertamu ke Nasdem, wah ini bisa koalisi. Ternyata tidak sama sekali. Prabowo datang ke Nasdem bisa terbentuk koalisi, ya ternyata tidak berbuah sama sekali juga. Jadi saya masih lebih melihat yang saya sebutkan tadi, ini upaya dari Surya Paloh untuk menunjukkan keseriusan tetap menjadi bagian dari koalisi pemerintahan yang ada sekarang. Yang kedua, upaya juga untuk membuka kemungkinan apapun, termasuk menunjukkan itu di hadapan dua partai koalisi perubahan yang lain, bahwa Nasdem juga membuka kemungkinan apapun, tidak hanya dengan dua partai yang mungkin saat ini memang paling dekat. Artinya kalau ingin berkoalisi nampaknya ini tidak bisa atau tidak mungkin kalau hanya satu pertemuan saja, diperlukan pertemuan-pertemuan lainnya. Artinya apakah memang saat ini porosnya masih 3 sejauh ini Mas Toto ya? Akan ada 3 koalisi yang akan terbentuk dalam Pilpres 2024 nanti. Masih seperti itu atau bagaimana Anda melihat polanya? Sebetulnya kalau kita bicara kan ada 4 bahkan ya yang bisa memenuhi prasyarat untuk presidential threshold. Kalau kita bicara yang sudah membentuk sekber itu Gerindra dengan PKB dan paling awal menyatakan dukungan kepada Prabowo. Lalu kemudian diikuti oleh Nasdem, PKS dan Demokrat. Walaupun mereka belum pernah bertiga bersama-sama mendeklarasikan nama capres, tapi masing-masing sudah mengeluarkan nama Anies Baswedan. Yang ketiga kita tahu ada KIB, tapi tidak punya capres. Sampai sekarang namanya belum disebut. Baru gosip-gosipnya mengatakan ada nama Ganjar Pranowo misalnya, tapi belum pernah ada statement resmi bertiga dalam satu forum misalnya. Yang keempat PDI Perjuangan. Kenapa? Karena tanpa harus merangkul partai pun, mereka sudah memenuhi presidential threshold. Jadi sementara bisa dikatakan 4 koalisi itu mungkin terbentuk, tetapi apakah perkiraan saya akan 4? Tidak. Menurut saya ini akan mengkerucut menuju 3 ya, paling tidak ya. Kenapa? Karena pertama memang ada 3 nama yang bisa menjadi magnet karena surveinya tinggi, dan biasanya faktor pengikat utama dari terbentuknya koalisi adalah adanya satu nama capres yang dianggap mumpuni atau kuat ketika kita baca di survei. Yang kedua tapi saya melihat ada peluang koalisi ya di antara poros-poros yang tadi. Kalau misalnya Ganjar yang dimajukan oleh PDI Perjuangan, ada peluang bahwa mungkin PDI Perjuangan akan bergabung dengan KIB misalnya, yang memang dari ketiga ketua umum KIB tidak ada satu nama pun yang kuat. Saya melihat juga peluang tentang koalisi perubahan, walaupun ada pertemuan dengan Golkar dan Surya Paloh dengan Jokowi, tapi peluang untuk tetap bergabungnya masih cukup besar, asal kemudian kesepakatan mengenai cawapres itu bisa bertemu. Berarti memang saat ini juga kita lihat safari politik masih terus dilakukan dari berbagai partai, bukan hanya Partai Nasdem saja, tapi juga saling berkomunikasi antara satu sama lain. Kalau Anda melihatnya dengan ada safari politik yang terjadi seperti ini, dan juga diperkirakan ini akan terus terjadi sampai dengan nanti November, tentunya akan terjadi safari politik, partai mana yang memiliki kans lebih besar untuk dapat bertahan di Senayan? Ada 9 fraksi saat ini, apakah ke-9-nya masih memiliki peluang yang sama untuk dapat kembali ada di parlemen kembali, Mas Toto? Yang jelas kalau berbicara mengenai lolos parliamentary threshold, partai lama lebih punya peluang ya kalau kita baca ya, apalagi nanti dengan masa kampanye lebih singkat, hanya
75 hari misalnya. Jadi kecenderungan, dan kalau kita baca di survei ada yang disebut dengan party identification atau party ID. Party ID ini tidak terlalu besar gitu. Artinya ada rasa apatis publik terhadap partai, dan itu menguntungkan partai-partai yang brandnya sudah lebih lama terbentuk dan sudah menempati kursi di DPR, karena yang sudah jadi incumbent ini kan 5 tahun berarti udah kerja, kampanye gratisan, kira-kira seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau di survei kita baca ada dua partai yang cenderung masih selalu diambang antara lolos atau tidak parliamentary threshold. Di situ partai lamanya ada yang namanya P3 dengan PAN. Tetapi pengalaman kita kemarin melihat dari pemilu-pemilu sebelum, walaupun di survei memang tidak pernah tinggi, tapi kecenderungan kedua partai ini punya basis massa tradisional yang biasanya survei-survei menjelang masa pemilu itu baru terbaca. PAN dengan basis Muhammadiyahnya dan P3 dengan basis NU-nya ya, sebagai partai lama gitu. Jadi perhitungan saya sih tetap partai-partai yang sudah lolos ini akan menempati kembali kursi di Senayan. Variabel lain yang juga akan menentukan adalah bagaimana pengaruh dari Pilpres yang memang kan diadakan serentak dengan Pileg. Artinya kita akan melihat terlebih dahulu siapa sih nama-nama yang akan dicapreskan oleh partai-partai ini nanti sebagai finalnya, karena akan ada partai yang bisa mendapatkan efek ekor jas dan bisa juga terjadi sebaliknya kalau ada partai salah mencapreskan sosok yang berbeda dengan segmennya, itu malah bisa berpotensi menjadi blunder. Itu sih variabel-variabel yang menurut saya akan menentukan. Ya, PAN dan P3 ini dikhawatirkan bisa terdepak dari parlemen. Lalu siapa kira-kira yang akan menggantikan kalau misalnya memang PAN dan P3 ini terancam? Saya mengatakan tadi malah PAN P3 belajar dari pengalaman pemilu sebelum dan memiliki basis tradisional, hitungan saya tetap akan lolos. Baik, kalau misalnya, tapi kalau partai lain non-parlemen saat ini, kira-kira apakah ada kans yang akan bisa masuk lolos ke dalam parlemen nanti di 2024? Anda melihatnya bagaimana perkembangan para parpol, karena ada banyak sekali kan sekarang para parpol yang sudah ikut mendaftarkan diri untuk dapat ikut pemilu. Iya, kalau kita lihat kan ada beberapa parpol yang sebenarnya sudah pernah ikut di pemilu sebelum ya, seperti Perindo atau kemudian PSI. Ya. Dan mereka harus berjuang dengan waktu ya. Itulah mengapa kalau saya melihat ada upaya-upaya taktis yang coba dilakukan, misalnya kalau oleh Perindo dengan mohon maaf tanda kutip membajak kader-kader partai lain atau anggota DPD. Itu memang cara paling taktis untuk kemudian bisa mendapatkan akumulasi suara ketika mereka adalah partai baru. Atau teman-teman PSI yang kita tahu masuk lebih segmented ke posisi anak-anak muda. Dan memang menurut saya catatannya adalah partai baru akan lebih terbuka kemungkinan untuk lolos kalau sistem proporsional terbuka ini dipertahankan. Kalau sistem proporsional tertutup yang diberlakukan, itu malah akan makin menutup peluang dari partai baru, karena pada akhirnya kita hanya akan mencoblos gambar partai. Kalau kita mencoblos gambar partai, pertarungan yang terjadi itu hanya pertarungan institutional branding, bukan pertarungan dari akumulasi personal branding dari caleg-caleg, yang itu bisa jadi peluang buat partai baru. Jadi itu juga menurut saya akan ikut menentukan kalau sampai proporsional tertutup yang diberlakukan sebagai sistem baru. Menurut saya itu neraka lah buat partai-partai baru untuk lebih punya peluang. Baik, ngomong-ngomong ini sudah menyenggol soal proporsional terbuka dan juga tertutup, karena saat ini pun ini masih berproses di MK. Mas Toto melihatnya bagaimana pro kontra ini? Iya, catatannya begini, ketika kita sepakat bahwa sistem pemilu dilakukan langsung di level presiden ataupun pilkada misalnya ya, ada sebuah filosofi yang harus dipahami bahwa yang diutamakan dalam sistem pemilu langsung itu adalah kita memilih calon terbaik, sehingga peran partai di situ lebih menjadi I.O. Menampung dalam proses seleksi orang-orang yang dianggap terbaik di daerahnya. Artinya, secara filosofi kita harus sepakat bahwa pilihan proporsional terbuka itu lebih match dengan sistem pemilu langsung yang sudah kita sepakati. Yang kedua, sistem pemilu proporsional tertutup itu mungkin dilakukan apabila tingkat kepercayaan dan kepuasan terhadap partai itu besar dari konstituen. Artinya proses seleksi itu sudah dipercaya kepada partai. Nah, kita tahu sekarang dalam survei-survei kepuasan dan kepercayaan publik,
dibanding dengan semua institusi politik lain, parpol itu selalu menempati posisi paling buncit. Lalu bagaimana mungkin mereka cukup pede mengatakan, hai masyarakat dan konstituen, serahkan saja kepada kami masalah pencalekan ini. Anda cukup coblos gambar partai dan kami punya kuasa penuh untuk menentukan siapa yang jadi, siapa yang tidak. Itu kan sebuah fakta empiris yang tidak berkorelasi linier dengan angka-angka survei terkait dengan kepercayaan publik terhadap partai gitu ya. Yang ketiga, kalau kemudian mau digunakan alasan bahwa dengan sistem proporsional terbuka, yang menang adalah yang punya uang, karena ada asumsi bahwa mereka bisa nyogok gitu kan ke masyarakat, atau kemudian siapa yang punya logistik kuat lebih bisa banyak bekerja bagi sembako, bagi uang, bikin kegiatan sosial dan lain-lain. Apakah kemudian sistem proporsional tertutup bisa menghilangkan transaksi itu? Enggak. Transaksi itu malah akan kemudian beralih kepada transaksi yang terjadi di internal partai. Kan akhirnya calon-calon yang punya duit ini bisa saja berpikir untuk saya nyogok aja deh supaya saya dapat nomor urut 1, sehingga otomatis saya akan jadi tanpa harus ngapa-ngapain. Itu menurut saya jauh lebih berbahaya. Jadi saya dengan alasan tata negara, sistem politik, kondisi sosiologis, kepercayaan publik terhadap partai, saya pikir saat ini belum ada satupun alasan yang bisa diterima bahwa kita akan beralih ke sistem proporsional tertutup. Tapi catatan juga, ketika kita sepakat mengenai proporsional terbuka, kita juga harus menuntut partai-partai jangan sampai kemudian berpikir sekedar taktis atau jalan pintas saja, ya sudah, yang penting saya bajak-bajakin orang-orang kaya yang ada di daerah, atau kemudian sekedar menarik orang-orang yang terkenal, selebriti, politik dinasti, sehingga kemudian yang terjadi adalah sesuatu yang kita takutkan juga, bahwa tidak ada nilai-nilai atau ideologi terkait dengan partai dan caleg yang kemudian tersisa ketika mereka terpilih menjadi seorang anggota legislatif. Baik, satu lagi Mas Toto, ini untuk di masyarakat, Anda melihatnya bagaimana? Apakah masyarakat ini lebih menginginkan terbuka atau tertutup sejauh ini? Ya kalau masyarakat terbuka dong, pilihannya lebih banyak, dan kalau kita bicara secara transaksional pun kita harus akui fakta itu ada, ya mereka masih menikmati pertarungan di antara caleg-caleg dalam satu partai misalnya, yang kemudian berebut untuk menarik hati dari masyarakat. Dari yang sifatnya positif, misalnya berinteraksi, berdialog, sampai yang sifatnya negatif terkait transaksi, bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang, dan apapun. Jadi dari sisi kepentingan itu sudah pasti kita bisa pastikan masyarakat akan cenderung lebih menerima proporsional terbuka. Karena masyarakat lebih cenderung akan menerima proporsional terbuka, apakah artinya kalau ada ungkapan kalau proporsional tertutup kembali diterapkan, artinya ini kemunduran demokrasi? Anda bagaimana melihatnya? Saya nggak melihat masalah kemunduran demokrasi, ya itu bahasa yang terlalu normatif atau naif lah menurut saya. Proporsional terbuka dan proporsional tertutup, kalau sistem transaksional masih terjadi, itu dua-duanya harus kita akui sebagai kemunduran demokrasi. Tetapi ini tidak match dengan kesepakatan kita mengenai sistem pemilu langsung yang mengutamakan faktor individu terbaik. Sementara partai harus menyadari dirinya, mereka hanya menjadi I.O. yang menyeleksi orang-orang yang kemudian bisa dipilih oleh masyarakat secara langsung sebagai individu terbaik. Itu poinnya sih. Baik, artinya kalau masih ada transaksi tertutup, itu yang merupakan kemunduran demokrasi ya Mas Toto ya. Baik, Mas Toto terima kasih, Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya, sudah bergabung bersama kami. Iya, tentunya salam sehat selalu Mas Toto, selamat kembali beraktivitas. Salam sehat. Baik, itu dia MJ Listeners, wawancara kita bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya, yang sudah membahas terkait dengan pertemuan antara kedua ketua umum parpol, Golkar dan juga Partai Nasdem, serta kita juga menyinggung bagaimana sistem proporsional tertutup dan juga terbuka yang sedang pro kontra di tengah masyarakat pada saat ini. Dan tentunya ini merupakan informasi yang sangat baik sekali untuk Anda.